wayang kulit cukup populer baik di Indonesia maupun luar negeri. Dalam kaitannya, wayang kulit merupakan bagian dari tradisi dan budaya bangsa yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Kesenian ini merupakan sarana hiburan sekaligus refleksi tentang kehidupan manusia dengan sekitarnya yang sering dibuat sebagai cerita. Bikin banyak souvenirnya gitu. Iya, jadinya nanti bervariasi. Lebih bervariasi. Nanti ada bermacam-macam mas, ada coba ada yang souvenir kayak pembatas itu juga. Tapi yang kayak misalnya seperti souvenir kipas buku gitu, yang ngerjain bukan sini mas, orang luar. Kalau yang di sini kan fokusnya ke wayang kulit aja sama gembelan itu. Misalnya ada pesanan 1.000 ya 10.000 souvenir kecil-kecil gitu, biasanya dilempar ke luar, ada orang luar juga hanya yang ngerjain. Apa pengrajin mampu memproduksi wayang kulit souvenir dalam jumlah banyak dengan kurun waktu yang singkat? Nggak bisa. Soalnya handmade. Handmade. Itu perlu waktu. Ya. Apalagi kalau detail terus bagus. Kalau cuma asal-asalan juga bisa. Cuman kayak begitu. Cuman kualitasnya buruk nanti. Itu masalah waktu kan. Handmade toh mas. Dan saat ngerjain satu aja itu nggak bisa langsung tuh hari langsung jadi. Minimal 3 hari sampai seminggu. Jadi tergantung kualitas permintaan. Oh iya, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Produksi wayang itu dengan nggak bisa mas. Banyak itu dalam kurun waktu yang singkat. Nggak bisa. Okay. Soalnya kan handmade tuh susah. Muncul peluang lain yang membuat pengrajin kembali bersemangat untuk memproduksi wayang kulit, yaitu mulai bermunculnya permintaan wayang kulit yang berfokus untuk souvenir. Namun pengrajin tidak langsung dengan mudahnya membuat souvenir, karena ada permintaan banyak yang harus diselesaikan dengan cepat sehingga harus dilempar keluar ke pengrajin lain. Terdapat kendala gitu kan, kendala teknis, kendala waktu atau kendala apa dalam prosesnya dari awal. Ada kendala itu paling kalau pesenannya itu banyak, misalnya yang satu belum jadi dapat lagi, jadinya numpuk gitu. Paling cuma kayak gitu, sama waktunya biasanya deadline-nya itu loh mas. Deadline-nya banyak yang minta juga deadline-nya secepatnya, terus dituntut harus bagus tapi waktunya pendek ya. Kayak itu sih banyak kayak gitu. Makanya ketika ada satu kerjaan yang belum terselesai jadi terbengkalai gitu mungkin jadi lagi terus buru-buru gitu juga. Kan sudah gani taunya itu harusnya jadi hari ini gitu. Padahal kan nggak tahu prosesnya, nggak tahu. Kalau bos tahu yang bagus kayak gitu kan lama mas. Lama ya. Taunya kan harus jadi berapa hari gitu. Terus kan itu kan susah, biasanya makan waktu berapa hari gitu. Tapi kan biasanya kan nggak mau tahu, misalnya jangka pendek gitu loh. Padahal itu kan susah. Gitu sih mas. Kendalanya kalau nggak bener ya patah tangkainya. Ya kalau harus pelan-pelan. Sementara di antara pengrajin masih ada kendala-kendala. Di antaranya, terus-menerus mendapatkan pesanan yang bertumpuk ketika mereka masih mengerjakan pesanan sebelumnya, yang dikarenakan pengerjaan mereka secara handmade, detail dan tetap mengejar deadline. Pada akhirnya, para pengrajin mulai bisa beradaptasi menjadi pengrajin souvenir dengan mengerjakan berbagai macam pajangan, pembatas ruangan, piagam, dan lain-lain. Kesan pertamanya datang ke mari toko souvenir ini ya bagus sih. Saya juga ke toko souvenir yang main ini baru ini ya, jadi lebih tahu sih ternyata bikinnya juga ada di sini, ini juga produksi juga ada di sini. Jadi udah pernah beli wayang ini nggak? Di tempat lain? Pernah, soalnya ini mau masuk itu sekolah pedalangan. Sekolah pedalangan? Iya. Apa masih berencana untuk kembali lagi untuk melihat souvenir yang lain? Mungkin ya nanti kalau gitu, karena
tertarik sih sebenarnya sama batas-batas ruang gitu, ada wayang-wayang gitu. Kalau menurut Bapak, apa kesenian wayang itu sangat populer pada zaman dahulu? Dahulu siapa? Dahulunya itu seperti tahun 70, 80, 90-an gitu. Iya, ya untuk dari kacamata pengrajin suka tidak suka, saya bukan Soehartoisme ya, tapi zaman Soeharto itu untuk pengrajin lebih dimakmurkan karena rezim Soeharto waktu itu memang melestarikan para pengrajin tradisional itu nggak bisa dipungkiri. Kalau sekarang kan Senayan yang saling rebutan duit. Ya ini suka tidak suka. Zaman Soeharto kalau tadi kan bicara lebih bagus mana dari kacamata pengrajin lebih bagus zaman Soeharto. Saya tidak suka rezimnya Soeharto, tapi dari kemakmuran untuk pengrajin itu jelas Soeharto nggak bisa dipungkiri. Ya. Bapak, apa ada faktor lain itu seperti teknologi itu? Faktor lain bahwa kita nggak bisa dipungkiri budaya kita itu budaya kebapaan. Yang Bapak mengatakan ini anaknya ngikut itu nggak bisa dipungkiri. Kalau bapaknya aja nggak melestarikan itu, ya anaknya mau ngikut apa? Ya patrialisme kan, kalau budaya kita itu nggak bisa dipungkiri. Sekarang bapak kita kan pada cakar-cakaran cari duit di Senayan, nggak bisa dipungkiri, udah fakta loh ya. Ya. Jadi ya gimana anak-anak muda mau menyenangi kesenian. Beruntung kita itu di Jogja, jadi sebagai pelestari budaya, keraton sebagai pelestari budaya, setiap bulannya itu masih ada pertunjukan wayang Semalang Suntuh gratis. Ya. Dan itu pertunjukan yang asli itu. Kalau di keraton ada juga yang asli setiap hari Sabtu, kalau nggak hari Sabtu, kalau tidak Minggu Sabtu kayaknya. Cuma kan durasinya pendek karena untuk wisatawan asing yang nggak cukup waktu kan. Sudah mulai berkurang atau mungkin kurangnya minat masyarakat itu, atau Untuk apa? untuk menonton pertunjukan wayang itu? Ya jelas semakin berkurang. Dulu waktu pada nggak usah jauh-jauh lah, pada 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, malam hari itu kita masih suka dengar para orang tua itu nyetel radio. Yang didengar itu wayang Semalang Suntuh, meskipun akhirnya itu radionya hanya mendengarkan dengkuran orang tidur, tapi masih kita dengar. Sekarang tidak. Sampai saat ini, wayang kulit masih tetap terkenal di masyarakat luas. Namun, tak terlihat jaya seperti dahulu di mana saat ini wayang kulit mulai tergerus dengan keadaan zaman yang berubah. Perkembangan teknologi kini membuat wayang kulit kian terlupakan. Mulai dari jarangnya pementasan dan masyarakat sudah enggan untuk menontonnya. Terlebih, sudah jarang dari kalangan masyarakat memiliki minat untuk mempelajari wayang kulit ini. Tempat wisata, menurut Ibu terbantu nggak? Ya selama corona ini ya sepi mas. Soalnya kan nggak ada wisata. Kalau biasanya kan kalau pas hari biasa itu kan rame. Kadang ada yang ke masjid, itu kan tempat wisata. Yuk sholat di masjid apa biasanya ya lah biasanya lewat mampir ya, meskipun cuma beli minum, beli maem gitu, biasanya juga bantu gitu. Jarang mendapat permintaan atau masih? Oh masih ada, masih ada. Kalau di tengah pandemi seperti ini, Masa ini kan mestinya cuman harus stay at home tuh ini ya. Tapi bagi yang malah justru bisa untuk berkarya sebenarnya. Hanya memang nggak ada yang datang membeli. banyak terdapat kendala Pak?
pekerjaan? Kendalanya saat dulu itu mencari tenaga kerja yang susah. Kendalanya itu karena tidak ada artinya tidak bisa pasang iklan kecil terus mencari tenaga kerja itu ya bisa. Apa yang membuat kewalahan gitu biasanya untuk mengerjakan detail-detailnya gitu? Ya kendala kesulitan itu kalau saat ini ya pemasaran. Oh, pemasaran. Kalau saat ini pemasaran, kalau masalah teknis atau apa ya, maksudnya itu sampai apapun tidak masalah. Tidak masalah. Pengerjaan pun tidak masalah. Jadi kalau saat ini apalagi adanya COVID-19 ini memang pemasaran karena ini terus terang tidak ada orang yang pesan. Apalagi seperti toko-toko kerajinan yang ada di Jogja sendiri pun sama pada tutup. Jadi untuk detail seperti pengerjaan. Pengerjaan tidak ada kendala, tidak ada masalah karena ini mutunya sudah standar kelas 1, 2, 3. Tinggal nanti si pemesan itu yang dikehendaki yang apa. Udah mulai jarang permintaan ya di saat seperti ini Pak? Ya betul, mulai Februari kemarin. Februari. Kalau untuk wayang kulit pentas sendiri diganti jadi souvenir gitu, souvenir wayang? Tidak, memang yang wayang untuk pentas itu sendiri, yang untuk souvenir itu ukurannya lain. Ada yang medium sampai mini. Nah, untuk pengerjaan souvenir sendiri itu tetap dilakukan? Ya tetap pada posisi begini tidak ada orang yang pesan. Sampai pada titik ini, permasalahan juga berdampak pada pengrajin, di mana dalam memproduksi sudah tidak sebanyak dahulu, dan kurangnya permintaan akan pesanan baik dalam kota maupun luar kota, bahkan luar negeri sekalipun. Apalagi dengan ditambahnya faktor situasi seperti ini yang menyebabkan produksi menurun drastis. Adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengrajin dengan membuat wayang kulit souvenir membuat kerajinan ini tetap dikenal oleh masyarakat. Mulai dari banyak tamu berdatangan ke desa-desa pengrajin untuk membeli souvenir. Sehingga para pengrajin tetap produktif dan terus melestarikan kesenian wayang kulit. Dan ini yang membuat pengrajin tetap mendapatkan penghasilan di era yang kurang menguntungkan untuk mereka di masa sulit seperti ini.